Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis strategi manajemen rantai pasok di era perkembangan teknologi pada PT Nestle. Sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Imtiaz Agustin dengan NIM 2409116011. Selanjutnya yaitu adapun pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama adapun pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Selanjutnya pada pendahuluan, jadi Nestle ini merupakan perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi guna mendukung kesehatan masyarakat global yang berasal dari Swiss dan bergerak pada bidang makanan. Lalu selanjutnya, dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat berdampak pada sektor industri fast moving consumer goods atau FMCG, di mana PT Nestle Indonesia sebagai salah satu pemain utama terus beradaptasi dengan dinamika pasar. Selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Jadi SCM itu sendiri merupakan suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui SCM sendiri atau Supply Chain Management adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Selanjutnya yaitu ada Enterprise Resources Planning atau ERP. Ini adalah sistem yang mencakup serangkaian aplikasi bisnis yang menggabungkan berbagai bagian bisnis dalam sebuah perusahaan seperti keuangan produksi dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Jadi di sini kami menggunakan metode penelitian studi literatur. Studi literatur adalah salah satu teknik untuk mencari ide atau sumber referensi dalam penelitian. Lalu selanjutnya sumber yang kami peroleh itu dari berbagai artikel yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memastikan bahwa penelitian ini menggunakan data yang terkini, artikel yang dianalisis adalah terbitan dalam rentang waktu 2015 sampai 2023. Selanjutnya ke inti yaitu hasil dan pembahasan kami. Jadi PT Nestle ini menerapkan SCM atau Supply Chain Management dengan integrasi sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pada PT Nestle itu sendiri. Selanjutnya ada pun tahapan utama dalam SCM pada PT Nestle. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan, lalu yang kedua pengadaan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga produksi, yang keempat pengiriman, dan yang terakhir adalah pengembalian. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan teknologi dalam rantai pasok PT Nestle. Jadi, peningkatan strategi produksi dalam suatu perusahaan dapat diwujudkan dengan menerapkan perkembangan teknologi informasi agar dapat bersaing secara kompetitif guna mendukung produktivitas dari suatu perusahaan. Lalu selanjutnya adalah Nestle Intranet Kit Assistant atau disebut Nikita atau disingkat dengan Nikita. Jadi Nikita ini adalah corporate intranet milik Nestle sendiri yang dibangun oleh Nestle. Lalu ini merupakan software yang telah dikembangkan oleh Nestle sendiri dan sudah digunakan oleh 80.000 karyawan Nestle di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penerapan Nikita sudah ada sejak tahun 1997. Jadi ini sudah lama dan memang Nikita ini dikhususkan untuk PT Nestle itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk mendukung 5 kegiatan bisnisnya, yaitu ada purchasing, marketing, bisnis. Jadi ini merupakan 5 kegiatan bisnis dari Nestle. Ini merupakan 5 kegiatan bisnis dari Nestle. Yang pertama itu ada purchasing, lalu marketing, business intelligence, teknologi, dan yang terakhir adalah manajemen SDM-nya. Selanjutnya masuk ke pembahasan kesimpulan.
Jadi berdasarkan hasil penelitian yang saya dan kelompok saya telah teliti, yaitu dapat disimpulkan bahwa PT Nestle dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaannya dan mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan dan memastikan bahwa produknya tersedia di pasar dengan sistem SCM yang baik. Lalu strategi SCM yang baik juga membantu perusahaan menjadi lebih berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan rantai pasoknya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.